Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua, nggih? Sehat, Sehat, Pak. Bapak. Apa masih ada Sehat, yang Pak Guru. merasa lapar? Tadi di kantin sudah beli jajan apa belum? Setelah istirahat. Sudah, Pak. Sudah Sudah, capek? Pak. Beli es. Berarti hari ini sudah siap ya? Kalau sudah makan atau minum. Sudah, nggih? Siap, Pak. Ampun, nggih. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama. Mas Redika, dipimpin doa, nggih. Pak Guru, kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Amin. Terima kasih Mas Redika. Untuk hari ini kita belajar tentang indahnya keberagaman, nggih. Jadi siapa yang masih ingat untuk pelajaran minggu yang lalu tentang apa kira-kira anak-anak? Siapa yang masih ingat? Tentang Asmaul Husna. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita coba share screen dulu ya. Kita menyanyikan lagu dulu. Hmm, Sudah nggih? Tadi Ya, sudah. Jadi hari ini kita tentang perbedaan ya, indahnya saling menghargai dalam perbedaan. Sebelum kita ke pelajaran, saya share screen dulu. Kita share screen dulu tentang materi hari ini. Sudah nggih? Kelihatan nggih? nggih. Ah, coba siapa di sini yang sudah pernah melihat di video atau di TV tentang konflik perbedaan? Siapa yang tahu? Apa contohnya? Ayo Mas Redika. Mas Redika, sudah apa? Contohnya satu saja. Pertikaian, Pertikaian antar suku, suku. Ya, seperti itu ya anak-anak. Jadi konflik itu terjadi karena ada sesuatu yang menjadi masalah. Jadi di antar suku, antar agama itu kadang juga terjadi gesekan. Jadi kita sebagai anak yang mengerti agama, jadi hindari terjadinya gesekan-gesekan tersebut ya. Jadi kita tuh saling menghargai pendapat, suku, di agama di tengah-tengah kita kan juga masih banyak kan. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha. Nah, itu kita harus selalu menjaga toleransi dan menghargainya. Tujuannya hari ini yaitu memahami makna hidup saling menghargai dalam keberagaman suku. Terus menghargai keyakinan orang lain, contohnya itu keyakinan atau agama atau keyakinan yang lainnya. Juga menghargai pendapat orang lain. Jadi jika kita sedang berbicara atau diskusi, usahakan nggih, kita tidak menyela pendapat orang. Kita mendengarkan dulu apa yang
kerjakan atau didiskusikan. Selanjutnya kita bisa memberi pertanyaan atau kita mengajukan pertanyaan. Nah, indahnya keragaman di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Mulai dari suku, mulai dari pulaunya, Pulau Sumatera sampai Pulau Papua itu masing-masing pulau itu punya suku dan budaya masing-masing ya. Terus semboyan kita siapa yang tahu tentang apa kira-kira? Semboyan kita tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda suku, terus berbeda agama, itu akan menjadi satu yang disebut juga yang ada di Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian, pentingnya saling menghargai dalam keragaman itu untuk apa sebenarnya? Yang pertama yaitu untuk toleransi, yaitu menghormati, toleransi, menghormati, menerima perbedaan, suku. Apabila hal tersebut di lingkungan kita ada peringatan hari besar, kita juga harus menghormati, tidak berbuat yang tidak baik. Yaitu dua, itu harus berdampingan ya, hidup itu harus berdampingan, damai, menjaga kerukunan. Terus yang selanjutnya yaitu saling memahami. Saling memahami dalam apa saja? Dalam pendapat atau dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya yaitu menghargai perbedaan suku dan pendapat. Ada juga bahasa ya. Di Indonesia itu banyak sekali suku, sekitar ada 300 lebih ya. 300 lebih dan itu punya bahasa sendiri-sendiri. Jadi kita juga harus mengetahui dan dengan kekhasanan kebanyakan tersebut itu akan membentuk suatu keragaman yang ada di Indonesia. Menghargai keyakinan orang yang kedua yaitu menghargai keyakinan orang lain. Apa itu keyakinan? Siapa yang tahu keyakinan? Apa? Kepercayaan, juga bisa disebut juga dengan kepercayaan. Di Indonesia itu banyak sekali kepercayaan agama. Ada Islam, ada Kristen, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Ada Konghucu. Lah, dari keberagaman itu, kita juga harus rukun dan saling menghargai. Terus yang ketiga, yaitu manfaatnya apa? Manfaat dalam saling menghargai, manfaat dalam menghargai, yaitu satu, menghargai perbedaan memiliki banyak manfaat. Yaitu untuk siapa? Untuk individu juga, terus untuk bangsa, terus untuk menghargai, membangun rasa persatuan dan kesatuan. Sedangkan toleransi bagi umat beragama itu yaitu toleransi dan kerukunan itu akan apa? Menghilangkan prasangka dan diskriminasi. Kesejahteraan sosial yaitu membangun masyarakat dan harmonis ya. Jadi kita harus menjaga keharmonisan dan kerukunan dan menjaga toleransi antar umat beragama, suku dan budaya. Tantangannya apa dalam mewujudkan saling menghargai? Yaitu kadang itu banyak sekali kurangnya pemahaman bahwa suku, bangsa, agama itu yang ada di Indonesia kurang paham. Kita di Jawa dikira hanya suku Jawa saja, seperti ya. Terus kurangnya toleransi, itu banyak kadang juga ada konflik toleransi yang kebablasan. Jadi anak-anak itu ada bullying tentang toleransi beragama, itu jangan sampai terjadi ya. Terus konflik antar suku itu di Indonesia karena terjadi banyak suku, itu kadang juga ada konflik tersendiri karena ada mungkin kesenjangan dan sebagainya. Terus dari kesimpulannya yaitu Indonesia adalah negara yang kaya, jadi mengenali perbedaan itu membangun pemahaman. Terus menghormati keyakinan, kita sebagai umat Islam juga harus membangun keyakinan, menghormati keyakinan orang lain yang ada di sekitar. Terus menjalin komunikasi dengan baik dengan tetangga atau saudara atau sahabat yang berbeda keyakinan dan bersatu dalam keberagaman.
keberagaman apa saja yang ada di Indonesia. Setelah ini anak-anakku sekalian, kalau kalian melihat tadi ada tayangan video dan sebagainya, kita mengerjakan LKPD seperti ini ya. LKPD keberagaman suku dan budaya. Apa yang kalian ketahui tentang suku dan budaya? Siapa yang mau? Yang mau ditanyakan? Ada enggak? Ayo, ada apa tidak? Cukup, nggih. Jadi sudah ada gambaran, nggih, tentang keragaman suku dan budaya di Indonesia. Sudah paham nggih semuanya? Selanjutnya kita kerjakan LKPD yang di sini. Tentang keberagaman suku dan budaya kita bagi menjadi 2 kelompok. Oke, 2 kelompok. Yang satu kelompok 1 yang suka tadi siapa yang lebih suka belajar melihat tayangan video? Mas Saya. Redika dan siapa Mas? Sama Mbak Umi. Terus siapa yang suka dengan menggambar biasanya? Saya, Pak. Bu Saya, Mbak Pak. Win sama Bu Siti. Jadi ini ada tadi kamu setelah melihat tayangan video tentang keberagaman, coba kalian kerjakan yang LKPD ini. Ini ada suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya untuk yang suka menggambar, tadi sudah ada gambar nggih. Ini kita kerjakan yang kedua yaitu LKPD tentang keberagaman agama. Jadi ini kita menjodohkan nggih. Menjodohkan ya Bu Win sama Bu Siti. Kita Iya, menjodohkan, Pak. kita menjodohkan tentang keberagaman agama. Ini ada kira-kira ini anak ini ibadahnya di mana? Kira-kira anak ini ibadahnya di mana? Tempat ibadahnya namanya apa? Seperti itu ya. Kita Iya. sepakati berapa menit ini? Kita 10 sepakati menit 10 saja, menit. Pak. 10 menit saja. Oke. Sekarang yuk kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 Bu Umi dan Mas Redika mengerjakan LKPD ini nggih. Ini sudah sediakan ada gunting tadi sudah ada dan sudah ada lemnya. Jadi ini dipotong dan ditempel di masing-masing bawahnya gambar ya. Setelah itu nanti bisa dipresentasikan di depan. Terus yang kedua untuk kelompok 2 ini bisa menjodohkan tempat ibadah dan agamanya. Seperti itu ya. Nanti juga dipresentasikan ke depan masing-masing atau bisa dilakukan perwakilan per kelompok. Waktu sekarang sudah saya bagikan LKPD-nya, Mas Redika dan Mbak Umi silahkan dikerjakan. Dan untuk Mbak Winarsi dan Bu Siti silahkan dikerjakan. Kalau ada kesulitan nanti bisa Oke, Pak Guru. tanya ya. Ayo Mas Iya, Redika, Pak. Mas Iya. Redika. Mas Redika itu Mas Redika digunting Mas Redika. Jangan hanya Bumi saja yang Satu ini menggunting. yang memakai belangkon. Dia main melulu niku. Heeh. Mas Redika. Ada Jawa nih. Apa Mas? Jawa. Yang pakai belangkon nih ya. Ya. Di atas ini. Nah, Heeh. nah. Digunting. Terus bawahnya itu Digunting. adalah adat. Adat Heeh. Jawa nih. Ada Jawa. Heeh, ada Jawa. Betul. Ya Bu Umi. Bu Umi bisa Yang ikut menggunting baju ya. putih. Ikut Baju putih itu baju yang putih. Bali ya, Pak ya? Oh iya benar, ini yang Bali. Ya. Terus apalagi? Ini kira-kira apa? Ini Papua. Papua, suku Papua. Terus ada lagi ini, yang sendirian ini. Ayo suku mana ini kira-kira? Madura. Ayo bukan. mana? Sasak. Mana? Sasak. Ini mana? Suku Sasak. Ini adalah
Biasanya di Jawa Barat ini. Badui, Badui. Badui cukup ya. Pintar untuk Mas Redika dan Umi. Selanjutnya untuk kelompok 2. Ini Mbak Siti sama Mbak Win. Ini ada nomor 1. Ini untuk agama apa kira-kira, Bu? Yuk. Agama apa ini? Itu gambar apa, Pak? Kok nggak kelihatan ya? Ini. Candi. Nomor 2. Kira-kira apa? Kedua. Itu Gereja ya, untuk Pak, itu? beda. Itu Katolik sama Kristen, Lang, ya. Protestan. Terus nomor 3. Yang ketiga itu Kop, ayo. Konghucu ya, Pak? Konghucu, benar. Yang keempat, Kristen apa, Keempat Bu? apa, Pak, ya? Kristen Katolik. Katolik. Terus yang 5 ini bagi umat apa? Ibadah kita, Pak, itu umat Islam. Pinter, umat Masjid. Islam. Yang terakhir yaitu umat umat Yo. Hindu. Pinter, Tuh. seperti ini ya. Jadi ini kalian kerjakan sudah bagus semuanya. Dan untuk anak-anak sekalian, nanti setelah mengerjakan ini kan saya nilai ya. Saya tadi sudah keliling, sudah membawa observasi, ternyata ada Mas Redika itu tadi rame sendiri dan sebagainya. Itu juga masuk penilaian saya juga, karena itu juga akan menjadi pertimbangan saya. Dan nanti nilainya tersebut yang sudah KKM bisa tidak remedi ya, yang kurang dari KKM itu nanti ada materi tambahan lagi seperti itu. Sekarang kita ada tugas tambahan dikerjakan ya, tugas tambahan karena sudah mengerjakan ini kita refleksi dulu, ada tugas tambahan di bukunya siswa ya. Coba halaman 45 itu di sana juga ada. Coba kita refleksikan materi hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ya. Seperti itu. Coba kita lihat. Jadi kesimpulannya dan pesan yaitu mengenali perbedaan dulu. Setelah mengenali perbedaan, yaitu memahami pemahaman. Setelah mengenali perbedaan, kita harus menghormati keyakinan. Terus menjalani komunikasi dan bersatu dalam keberagaman. Jadi begitu anak-anak ya. Jadi dalam hal ini keberagaman itu harus kita lestarikan ya. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan kepada kita semuanya. Sudah nggih anak-anak sekalian pembelajaran hari ini? Iya, Pak. Ini kok tidak ceria? Apa ngantuk? Apa ngantuk? Kalau Ngantuk, Pak. Coba kalau ngantuk kita nyanyi dulu. Nyanyi dulu nggih. Jadi sudah semuanya ya hari ini kita belajarnya. Untuk minggu depan kita apa kira-kira siapa yang tahu? Hari ini kan keberagaman. Jadi untuk minggu depan kita belajar tentang manusia sebagai khalifah ya. Lanjutannya dari pelajaran hari ini. Dan Ya, Pak. untuk hari ini kita cukup sekian. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.